Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. NIM saya 082401000093. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tanaman kencur dan batuk. Mari kita simak. Yang pertama, apakah itu batuk? Batuk adalah respon alami tubuh untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernapasan agar tidak masuk ke dalam saluran napas bawah. Tenggorokan dan paru-paru menghasilkan sedikit lendir untuk menjaga kelembapan saluran pernapasan. Jadi, batuk yang terjadi sesekali tergolong normal karena membantu menggerakkan lendir yang bertugas menjaga kelembapan saluran pernapasan. Namun, batuk yang berlangsung beberapa minggu dan disertai gejala lain seperti demam, sesak nafas, dan dahak berwarna kuning kehijauan atau dahak bercampur darah dapat menandakan suatu kondisi yang memerlukan pertolongan medis. Gejala dan penyebab batuk. Batuk umumnya disertai dengan gejala lain seperti demam, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit telinga, sampai nyeri otot. Gejala yang lebih berat sampai terjadi kesulitan bernafas. Batuk dapat terjadi beberapa hari sampai lebih dari 8 minggu. Batuk bisa disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan atas atau infeksi saluran pernapasan bawah. Bisa juga karena alergi atau kondisi lain yang terjadi dalam jangka waktu lama, seperti TBC, asma, PPOK, atau bronkitis kronis. Pengobatan dan pencegahan batuk. Batuk dapat diobati dan dicegah dengan yang pertama yaitu beristirahat yang cukup, yang kedua banyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi, yang ketiga yaitu menerapkan pola hidup sehat. Selain mengkonsumsi obat batuk, bahan-bahan alami dan tradisional dipercaya dapat meredakan batuk, diantaranya yaitu kencur. Tanaman kencur. Manfaat kencur telah lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai salah satu obat tradisional yang baik untuk kesehatan tubuh. Tanaman herbal yang sering dikonsumsi sebagai jamu atau bumbu masakan ini bahkan disebut memiliki manfaat yang dapat menyaingi obat-obatan modern. Kencur atau Kaempferia galanga merupakan tanaman herbal yang memiliki aroma dan cita rasa yang unik. Tumbuhan ini banyak tumbuh di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Tumbuhan yang masih tergolong sebagai kerabat dari jahe atau Zingiberaceae ini telah dikenal sejak lama sebagai tanaman obat tradisional. Kandungan apa sajakah yang terdapat dalam kencur? Ragam manfaat yang ditawarkan kencur tentunya tak lepas dari kandungan nutrisi di dalamnya. Berikut adalah beberapa kandungan nutrisi kencur yang membuatnya kaya akan manfaat dan baik untuk kesehatan tubuh. Yang pertama yaitu protein, serat, mineral, vitamin, yaitu termasuk vitamin C, vitamin B, vitamin K, dan folat. Selain itu, kencur juga mengandung minyak esensial dan senyawa yang memiliki sifat antioksidan, anti radang, antibakteri, dan anti nyeri. Cara mengolah kencur menjadi obat batuk yaitu yang pertama, siapkan 3-5 siung kencur. Lalu parut kencur sampai halus, kemudian saring dan campurkan dengan air hangat. Kemudian kencur yang sudah disaring sudah bisa dihidangkan dan diminum. Perasan kencur yang sudah siap diminum bisa dikonsumsi 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore, dan sebaiknya diminum setelah makan. Mengkonsumsi kencur secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis dapat menimbulkan efek samping. Efek samping yang bisa terjadi diantaranya yang pertama yaitu masalah pencernaan. Kencur termasuk dalam golongan karminatif atau zat yang menenangkan saluran pencernaan dan mengobati diare. Karminatif juga membantu mengeluarkan gas dari saluran pencernaan, sehingga mencegah perut kembung akibat penumpukan gas. Meminum ramuan kencur secara berlebihan dapat mengganggu saluran pencernaan yaitu diare. Yang kedua yaitu sering buang air kecil. Bukan hanya saluran pencernaan, terlalu banyak kencur yang masuk ke dalam tubuh juga dapat berefek pada sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dari tubuh melalui urin.
Meski tampak tidak berbahaya, kondisi ini berpotensi mengganggu dan menghambat aktivitas sehari-hari. Namun, masih perlu penelitian lebih lanjut pada manusia mengenai efek samping kencur ini. Yang ketiga yaitu gangguan fungsi hati dan ginjal. Menurut Kemenkes, mengkonsumsi bahan herbal seperti kencur berpotensi menimbulkan gangguan fungsi hati atau ginjal. Pasalnya, saat jamu atau bahan herbal masuk ke dalam pencernaan, akan terjadi proses metabolisme di liver. Selain itu, jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang, berpotensi menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Hal ini lantaran zat sisa-sisa ramuan kencur akan melintas melalui urin. Jika diminum lebih dosis, ginjal harus bekerja keras sehingga dapat mengganggu fungsinya. Demikian penjelasan saya tentang batuk dan pengobatannya dengan kencur. Pesan singkat yang dapat saya sampaikan adalah setiap jenis obat tradisional itu tentu memiliki karakteristik dan khasiat yang berbeda, tergantung pada bahan yang digunakan. Sebagian obat herbal mungkin bisa digunakan bersamaan dengan obat-obatan medis, namun juga beresiko menimbulkan efek samping tertentu. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum memilih obat tradisional yang aman dan sesuai kondisi tubuh. Selama mengkonsumsi obat tradisional, pastikan untuk mengikuti petunjuk dan aturan yang tertera pada kemasan obat tersebut. Penting pula untuk memperhatikan logo yang tertera dan pastikan obat herbal tersebut telah terdaftar secara resmi di BPOM. Lalu, cermati efek samping atau gejala alergi yang muncul setelah mengkonsumsi obat tradisional. Dapat disimpulkan, obat herbal adalah salah satu jenis obat yang bisa digunakan untuk membantu mengoptimalkan proses pemulihan masalah kesehatan tertentu. Meski terbuat dari bahan-bahan alami, bukan berarti akan selalu aman dan baik untuk kesehatan. Pastikan untuk memperhatikan kandungan produk dan tetap konsultasikan penggunaan dosis obat herbal dengan dokter atau tenaga medis agar terhindar dari resiko efek samping.